tersangka, jurus maut Jokowi tuh bungkam lawan-lawannya. Penegakan hukum yang transparan kini telah diberlakukan kepada Ahok. Hanya dengan sedikit argumentasi yang lemah telah menyeret Ahok ke dalam proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah tidak ada lagi halangan memberlakukan hukum dan aturan tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi pertimbangan lain selain pertimbangan hukum itu sendiri. Banyak masalah hukum yang selama ini terkotori oleh intervensi politik, sosial kemasyarakatan, dan kepentingan lain-lainnya. Kini, era itu sudah tidak ada lagi. Hati-hati mereka ketika akan menjalankan aksi-aksinya, bahwa tersangkanya Ahok bukanlah kemenangan politik dan kekuasaan, namun sejatinya hanyalah meletakkan hukum di atas seluruh kepentingan, termasuk kepentingan kelompok dan agama. Ya, Buniani sudah tidak ada lagi tempat bersembunyi untuk berdalih dan harus mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Demikian juga para perusak media sosial yang dengan gegabah melakukan penistaan dan pelecehan terhadap simbol-simbol negara. Habib Rizik juga tinggal menunggu saja penerapan hukum yang keras kepadanya atas banyak tindakan pelecehan terhadap simbol negara dan pelecehan terhadap agama seperti yang dilakukan Ahok. Bahkan Habib Rizik lebih berat kasusnya. Segera lakukan pemeriksaan kepada Ahmad Dhani, Fahri Hamzah, Fadlizon, Amin Rais, SBY, dan lain-lain yang dengan jelas melakukan upaya makar di dalam orasinya ketika dalam pelaksanaan demo 4 November yang lalu. Ya, semua itu juga harus melalui proses hukum yang sudah kita sepakati sebagai warga yang taat kepada hukum dan komitmen terhadap tetap berdirinya NKRI. Dugaan pelecehan terhadap simbol negara serta dugaan adanya skenario tindakan makar pada proses demo 4 November 2016 yang lalu. Ya, tentunya semua harus melalui proses hukum dengan menjalani pemeriksaan para penyidik di dalam kasus pidana yang dituduhkan kepada mereka. Sementara banyak kalangan yang telah ikut serta mengeluarkan biaya atas pelaksanaan demo yang melatar belakangi tindakan inkonstitusional itu juga harus dikelirkan di hadapan proses hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ahok adalah tonggak sejarah diberlakukannya aturan dan hukum yang berlaku tanpa ada perbedaan dan tebang pilih, serta tak ada intervensi apapun. Semua berjalan sesuai koridor hukum yang ada. Praktek-praktek mencampur adukan antara hukum dan politik serta sebaliknya adalah biang kerok terjadinya kerancuan di dalam mengelola kehidupan bernegara dan berbangsa kita selama ini. Intervensi demi intervensi dengan alasan yang bermacam-macam telah menghentikan proses berjalannya menuju cita-cita kemerdekaan sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Ya, Ahok menjadi contoh suri tauladan kepada seluruh komponen bangsa untuk menerima kenyataan penegakan hukum dengan ikhlas, dijalani tanpa penolakan, menerima dengan tangan terbuka, namun menyelesaikan melalui saluran hukum yang berlaku. Ya, Ahok tersangka adalah pilihan terbaik dari dua option yang ada. Kalau Ahok dinyatakan bebas, bisa Anda bayangkan gaduhnya negeri ini. Demo bergelombang terus berlanjut, ekonomi mulai goyah, dan pemerintah menjadi tidak fokus bekerja. Lalu, potensi pertikaian sesama anak bangsa semakin besar. Sementara jika Ahok tersangka, maka musuh Ahok akan puas, demo berhenti, dan pemerintah menjadi fokus bekerja. Sinyal bahwa Ahok tersangka terlihat dari pernyataan Jokowi Selasa 15 November 2016 bahwa tidak ada lagi demo ke depan. Artinya Jokowi sudah tahu bahwa Ahok tersangka. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa tidak ada demo lagi karena Ahok sudah tersangka sesuai dengan tuntutan para pendemo sebelumnya.
Jadi Jokowi sudah tahu bahwa Ahok akan dijadikan tersangka sebelum Bareskrim Polri mengumumkannya. Sebetulnya Jokowi bisa mempertahankan Ahok agar tidak jadi tersangka dan dinyatakan bebas oleh Bareskrim Polri. Namun Jokowi tidak melakukan itu. Jokowi setuju Ahok jadi tersangka. Pertanyaannya adalah mengapa Jokowi setuju Ahok menjadi tersangka? Pertama, pilihan menjadi Ahok tersangka adalah pilihan tepat. Alasannya, biarlah Ahok membuktikan dirinya di pengadilan apakah ia benar-benar salah atau tidak. Dengan demikian, Jokowi tidak lagi dituduh melindungi Ahok, melindungi si penista agama, karena pengadilan itu adalah di luar wewenang Jokowi. Ya, status Ahok sebagai tersangka pun bukan segalanya sesuatu menjadi kiamat. Jalan masih panjang. Lewat siaran terbuka nantinya, Ahok akan bertarung membela diri. Ia bisa membela diri dengan argumen-argumen yang valid dan mendatangkan saksi ahli dari luar negeri. Jelas butuh waktu yang lama sebelum akhirnya Ahok ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Ya, tentu saja publik Jakarta tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa Ahok telah tamat. Alasannya, sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, Ahok masih bisa berlaga dalam Pilkada 2017 mendatang. Di situ akan terlihat apakah ada pengaruh status tersangka itu bagi para pemilihnya, atau justru masyarakat akan berbondong-bondong memilih Ahok sebagai Gubernur DKI periode kedua. Bisa jadi masyarakat Jakarta yang muak melihat skenario politisi busuk yang sangat menginginkan Ahok terjungkal justru termotivasi untuk memilih Ahok. Bisa jadi publik Jakarta menjadi semakin paham bahwa Ahok hanyalah korban politik busuk dan karena itu mendapatkan simpati dari mayoritas masyarakat Jakarta. Tentu saja, sekarang publik akan wait and see melihat perkembangan kasus Ahok di pengadilan. Jika ke depan Ahok terlihat sebagai korban dari permainan politik busuk, maka rakyat Jakarta akan beralih untuk mendukungnya dan berbondong-bondong memilihnya dalam pilkada mendatang. Kedua, demo Ahok yang terjadi selama ini sudah bercampur baur dengan politik. Itu yang dipahami oleh Jokowi. Keadaan sudah tidak bisa dipisahkan yang mana soal agama dan yang mana politik. Karena itu, lawan-lawan politik Jokowi amat mudah menunggangi demo-demo yang ditujukan kepada Ahok. Dan ini sangat berbahaya. Musuh bisa berkamuflase dan mendapat kendaraan untuk menyerang Jokowi dengan cara menunggangi demo lanjutan. Dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka, maka skenario lawan politik untuk melengsarkan Jokowi gagal total. Ketiga, Jokowi rela mengorbankan Ahok demi menekuk lawan-lawan politiknya. Dengan ditetapkannya Ahok menjadi tersangka, maka tidak ada alasan bagi para lawan politiknya untuk menghantam langsung pemerintahan Jokowi. Nah, di sini Jokowi justru bisa memulai melancarkan serangan balik mematikan. Ibarat bermain catur, Jokowi rela mengorbankan kudanya demi mensekakmat raja lawan. Artinya, Jokowi rela mengorbankan Ahok untuk mendapatkan korban lebih banyak dari lawannya. Ada korban dari pihak gue, tetapi gue juga akan memakan korban dari pihak lu. Begitulah bahasa gaulnya. Jadi sama-sama ada korban. Bedanya, korban yang diincar Jokowi pasti yang lebih gede. Dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka, maka sekarang Jokowi bisa mengatur ulang posisi politiknya. Ia dengan tenang membidik SBY, Ibas dengan kasus-kasusnya sebelumnya seperti Senturi, kasus TPF Munir, kasus Antasari, kasus 34 proyek PLN yang mangkrak. Itu akan terus ditelusuri sampai lebaran kuda.
Jokowi juga dengan tenang akan membidik FPI, HTI, dan siap membubarkan ormas-ormas sangar ini. Bersama dengan mereka, Bareskrim Polri akan membidik Buniyani, Ahmad Dhani, Fahri Hamzah, Fadlizon, Habib Rizik, dan seterusnya yang selama ini punya kasus di atas publik. Nah, sebentar lagi Bareskrim Polri akan panen tersangka. Hahaha. Hal yang sama bagi MUI. Ke depan Jokowi akan tenang mengaudit lembaga ini terkait dana yang diterima lewat pemberian sertifikasi halalnya. Dan jika terbukti korup, maka hak memberikan sertifikasi itu akan dicabut dan diberikan kepada Kementerian Agama agar lebih mudah mengawasinya. Nah, itulah strategi rela berkorban Jokowi demi mengincar korban yang lebih besar. Dan itu tidak akan berhenti sampai lebaran kuda. Lebaran kuda dan sampai lebaran kuda berikutnya, jelas ada banyak korban yang sudah siap diincar dibidik oleh Jokowi ke depannya. Tinggal pilih yang mana yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Permainan semakin menarik. Ke depan, jika Jokowi tetap membutuhkan jasa Ahok demi revolusi mentalnya, maka dengan gampang Ahok bisa dipilih menjadi salah satu menterinya untuk membabat habis para koruptor, mafia, dan para begal APBN. Tempatkan saja Ahok di Kementerian Aparatur Negara, maka para bandit di sana dengan gampang dihabisi oleh Ahok. Rencana itu bukanlah hal yang sulit. Itu pun kalau Ahok kalah di Pilkada DKI dan jika masyarakat akhirnya tidak memilih Ahok. Lalu, kalau Ahok tetap dipilih oleh masyarakat Jakarta, jika itu terjadi, pertarungan masih berlanjut sampai lebaran kuda. Nah, untuk sementara, Ahok direlakan Jokowi sebagai tersangka. Tujuannya adalah agar Ahok leluasa membela diri dan sekaligus memberi keleluasaan bagi Jokowi untuk mengincar lawan-lawannya yang lebih besar. Jadi ibarat bermain catur, saya rela Anda makan kuda saya, tetapi saya akan habisi rajamu dan akan saya sekakmat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, kita langsung baca daripada komentar dari teman-teman yang terdahulu telah hadir pada video terdahulu ya. Oke, kita langsung pada TKP saja ya. Oke. Iya, oke, ada video yang telah dikomentari mengenai Ahok tidak menistakan Al-Quran. Nah, begitu bro ya. Oke, ada Dian Oza, selamat pagi. RSS MUI lagi error ya, jadi nggak bisa memahami menilai kata-kata Pak Ahok. Semoga Pak Ahok semakin kuat. Salam 2 jari untuk DKI. Ya, oke, ada Miss Lola Dian Oza, amin bro. Iya, oke. Ya, oke, ada Miss Lola Dian Oza, amin bro. Oke, ada Liliau, amin ya, semoga Ahok selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada Emi Azah dia Nauzat, amin. Ada Gua Mayub, dia Nauzat bukan lembaganya MUI yang error, tapi orang-orangnya yang error ya. Ya, terkadang uang bisa bikin pikiran error dan kadang bisa menutupi kebenaran gitu kata Wong Solo ya. Oke, ada misalnya ya Wong Solo morning sih ya, betul-betul sekali ya. Satu nusa wahai satu bangsa, morning tuh neng gitu kata Wong Solo ya. Oke, dah Alan Wibo 76 ya, dan satu MUI minta matanya wis ketutupan duit. Iya, kita kebedekem salam 2 jari semua, semoga selalu sehat, amin begitu ya. Ada Lixmo, ya para munafikun buka surat An-Nisa 138 sampai 141, wahai orang munafik. Karni, waalaikumsalam mas bro, selamat pagi, bertugas Singapura hadir. Cuma alasan menyalahkan Pak Ahok, intinya Habib nggak suka dipimpin orang kafir ya. Ya, biarpun pemimpin non muslim, penting tidak korupsi Pak. Pak Ahok bekerja untuk warganya, dasar si Rizik aja yang kurang biknih tuh kata Lilia ya.
Oke dah, ikut kodok sebanding yakin sambil lebaran kuda yo nggak salah. Salam doa jari Om, sudah semoga sehat selalu. Nggih, salam buat sahabat-sahabat semua gitu kata Eko Kodok. Oke, terima kasih Eko Kodok ya. Oke dah, Megawati Putri, selamat pagi Mas Bos, salam damai Indonesia. Oke dah, aku Kemayup, Megawati Putri, salam balik ya. Ada Lilia Eko Kodok, salam doa dari Ugi, malam rehat aja ya. Oke. Ya, kemudian ada Uswatun Hasanah, MUI FPI, otaknya udah kotor ya. Ada Ridwan Amalia, karena yang ada di dalam otaknya cuma duit ya. Oke, ada Lilia, Ridwan Amalia, betul-betul duit bubaran aja FPI, MUI-nya bikin khusus saja. Setuju saya gitu kata Ridwan Amalia. Lalu ada Nur Faiza, MUI pelin-pelan tergantung habis ditemuin siapa ya, begitu ya. Oke deh, Muslim sudah sebenarnya bukan pelin-pelan, ini mungkin karena berbedanya penafsiran ya. Oke deh, Solo, semoga Pak Ahok dipermudah melewati semua rintangan dan sukses memimpin Jakarta kembali. Salam dua jari. Amin 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 ya rabbal alamin ya, amin. Kita kata Wong Solo ya. Oke, ada Yolanda Mas Bos, hari Minggu mau jalan kemana nih? Ada Wong Solo, warnanya tidak ketemu Wong Solo pagi Mas Bro. Ya belum tahu darling, masih gerimis teman-teman masih pada molor. Ya pagi juga Mbak weekend gitu kata Wong Solo kepada Yolanda dan Warnuji Rasitem. Oke deh, Warnuji Rasitem, Wong Solo happy weekend ya, Mbak weekend juga ya. Oke deh, kembali Wong Solo sampai jadi RI1 buat Pak karena keberanian Pak Ahok bongkar-bongkar kejahatan Jakarta. Mantap, setuju banget gitu kata Wong Solo ya. Ada Megawati Putri, amin ya rabbal alamin, salam dua jari, salam dua periode, mantap tenan. Salam dua jari Bu gitu kata Wong Solo ya. Oke, sulis mantap ya. Lalu ya Wong Solo, amin ya. Oke dah, Megawati Putri, Sugeng Enjing Mas Bro, saya hadir absen ya. Salam ganggu warga semua dimanapun berada. Mood weekend semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Oke dah, Wong Solo, amin ya rabbal alamin ya. Ya, Megawati Putri juga Wong Solo, amat siang aja Mas Wong gandeng, mood weekend and sehat-sehat selalu saja ya. Oke, jenengan Ugi juga, Ugi Bu tansah pinaringan rahayu gitu kata Wong Solo ya. Oke, dari Ridwan Amalia, Megawati Putri, amin sugeng dalu Bu, salam dua jari juga ya, merdeka. Ada Lilia kepada Megawati Putri, amin wilujeng dalu Ugi mat rehat nggih sedaya mawon nggih. Waalaikumsalam RS dan penggemar semuanya ya. Saya hadir nomor 17. Semoga hari ini kita selalu diberi sehat, rezeki serta keberkahan yang luar biasa. Amin. Pak Ahok is the best. Pak Ahok senang seorang pemimpin yang bijaksana dan bekerja untuk warganya, senantiasa Allah melindungi dan setiap langkahmu. Amin ya rabbal alamin gitu kata Liliau. Salam dua jari juga ya. Ada Megawati Putri, good morning Bos Liliau, selamat weekend, semoga sehat selalu. Ya, dilanjut ada Alina Maharani, Lilia, happy Sunday and good luck. Megawati Putri juga Mbak happy Sunday. Oke, Alina Maharani happy Sunday juga tuh jeng. Gimana kabarnya juga, kesehatan baik-baik saja. Salam kangen gitu kata Megawati Putri ya. Kapan ketemu lagi Mbak ya? Kangen sama juga Mbak kata Alina Maharani ya. Oke dah, Kokem Ayub ya, Liliau, amin. Maju terus, pokoknya Pak Ahok jangan ambil hati segala bentuk fitnah mereka ya. Sebenarnya juga tahu kalau Pak Ahok salah, atau mereka juga sekedar ingin lihat reaksi Pak Ahok saja. Kalau lalu mereka cobain Pak Ahok dengan fakta-fakta yang sengaja mereka buat sampai di mana kesabaran dan kejujuran Pak Ahok. Apakah Pak Ahok benar-benar amanah dan istiqomah di dalam menghadapi ujian mental yang sangat berat ini? Lilio amin juga ya. Ya ini sudah terlibat saya. Ada Wong Solo happy weekend juga ya. Oke, dari Amalia, Lilio amin, malam temen Pak Ahok walaupun nomor 2 tetap yang terbaik untuk negara kita. Doa kita semua selalu menyertai Bapak ya. Oke ya. Amin. Megawati Putri, good malam all my plan, yang nggak bisa disebut satu persatu. Salam damai ini, salam dua jari. Pak Ahok jadi gubernur lagi, merdeka gitu kata Liliau. Oke, dan Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, hari Minggu and sukses buat kita semuanya.
Oke dah, Megawati Putri Causan Mbak Nana B, mat weekend and semoga happy terus, salam dua jari. Nana B, amin, salam kenal juga Mbak Nana gitu kata Kokom Ayub ya. Causan Mbak Megawati Putri mat hari Minggu and jangan lupa bahagia ya plan gitu ya kata Nana B. Nana B min kata Ridin Amalia. Nana B malam salam dua jari, jangan lupa tersenyum hari ini gitu kata Liliau. Oke, salam kenal selalu kawanku Kokom Ayub, terima kasih kata Nana B ya. Kita jumpa di sini kawan. Iya jeng, kita kata Nanabi kepada Lidin Amalia, kita jumpa di sini ya. Dan Nanabi kepada Leo ya jeng, aku sering tersenyum sampai tidur pun mimpi, salam dua jari gitu kata Nanabi. Oke dah, Zidul Adinin aja, selamat pagi Om Didan Didun dan penggemar RS dimanapun aja berada. Mat libur yang nggak juga yang nggak intimitas ya. Oke, maaf kalau Ayu dan Ningrum belum sembuh, belum sisi. Aduh, kasihan ya Ayu dan Ningrum. Kita doakan saja di sini semoga Ayu dan Ningrum cepat sembuh ya. Oke. Harusnya minum obat teratur ya. Udah ke dokter belum? Iya. Iya udah, saya doakan semoga cepat sembuh saja buat Ayu dan Ningrum ya. Oke. Oke dah, Megawati Putri good morning Lengca ya, happy holiday ya, semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Causan Ibu Mega happy weekend ya kata Miss Lola ya. Oke, Miss Lola causan Miss Lola happy weekend tuh, matur thank you, salam dua jari ya. Oke, lalu ya kepada Rizal dan Nadia, amat pagi all my plan, amat berlibur happy always. Oke. Iya deh, Kokom Ayub ya, sudah nanti amat libur juga ya. Salam buat teman-teman di YouTube ya. Thank you gitu kata Miss Lola ya. Oke, ada Megawati Putri Kokom Ayub matur thank you, salam damai jeng yo. Oke ada Juliana Pori. Halo Ibu Megawati Putri. Jadi baru gabung barangkali ya untuk Juliana Pori ya. Ya kita misi-misi buat bagi semuanya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Semoga Mui itu cepat insaf ya, apalagi yang inisialnya Din. Aduh, kalau setiap temennya bukan menyejukkan, malah kayaknya yang sebelah kemarin tuh yang bilang lebaran kuda apapun pemimpin ulama kok gelap hatinya begitu ya. Oke, ada warna jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi dan sukses selalu buat RS. Nyong ya hadir ya, mangga ya, silakan jagong. Kata Wasolo ya. Oke dah, mari cari investasi asuransi. Warna jelas itu menumpang komen di sini saja ya. Seharusnya ketua FPI diundang istana biar otaknya adem ya. Habib kok sifatnya pendengki, tidak bisa menenteramkan umatnya, malah mengkompori. Iyalah, ini Habib hatinya terbuat dari apa sih? Terbuat dari kerak aspal gitu kata Wong Solo ya. Ada warna jelas temat sore juga Mbak, monggo itu Epi hatinya wis ketutup karake neraka ya, mulanya senang memprovokasi antar sesama gitu kata warna jelas hitam ya. Ya geng dalam mas bro gitu kata warna jelas hitam kepada Wong Solo ya. Ya ada Liliau warna jelas temat malam, salam dua jari, I love Pak Basuki Merdeka. Ya, mat malam mugi Mbak, salam merdeka gitu kata warna jelas hitam kepada Liliau. Ada Siti Nurul morning RS, siaran sukses selalu. Terima kasih Siti Nurul. Iya ada STSD sehat setelah Pak Ahok setelah Pak Ahok ada masalah terus di demo kok ujuk-ujuk banyak yang religius ya. Yang dulu nggak pernah tahu arti dari surat tersebut sekarang sok-sok agamis menghujat dengan alasan bela Islam bertakbir, tapi kok sumpah serapah kalau Islam yang sungguhnya nggak kayak begitu ya. Oke ada Devika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas bro. Sini dulu happy Sunday Mas bro. Serunya kita kalau ada orang salah kan dikasih tahu dan ditegur ya. Apalagi kalau beliau kan sudah minta maaf. Mari kita sama-sama menjalin persaudaraan biar beda suku dan agama. Bahwa kayau, God bless you Pak Ahok. Ada Miss Lula, hai bro, salam hai semua, selamat pagi, happy weekend, sukses and sehat selalu ya for all ya. Ada sekarang resmi Miss Lula ya, saya juga salam dua jari. Salam juga kata Bang Sulu, hai saya pagi gitu kata Miss Lula kepada sekarang resmi ya, Miss Lula kepada Bang Sulu. Iya ada Liliau, Miss Lula, malam all my plan at RS, salam dua jari. Malam juga kata Miss Lula ya, oke.
Ya dilacu ada aku bisa sari sama semoga kebenaran cepat terungkap, amin. Salam doa jari. Oke raga, ada sekarang lagi janji pagi semua warga RS dimanapun anda berada. Aina Maharin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabi sandai tuh Mas RS dan tuh semua penggemarnya, semoga kita sukses selalu ya. Dipikir secara logika di mana Pak Ahok menundai Quran sementara Pak Ahok mau nyagup, dan sebenarnya itu adalah hak pilih banyak yang muslim. Oke dah, Mandi Irawan, Aryawan, intinya orang non muslim tuh nggak boleh jadi pemimpin Indonesia. Masa ada saya kok memecah belah ya. Ada Hana Fayan, mana mungkin Pak Ahok menistakan agama ya. Kalau coba dah tuh suruh EPI dan MUI lihat lagi Pak Ahok membangun masjid, menghajikan orang. Menurut saya Pak Ahok lebih sayang sama umat muslim. Coba deh lihat lagi. Banyak orang yang susah mengadu ke Pak Ahok di balai kota langsung dibantu. Coba deh kalian lihat ke depan mata, jangan lihat pakai denggul tuh setiap hari di balai kota. Kalau pagi antri banget, ini cuma ada di zamannya Pak Ahok doang. Jangan lihat orang dari kesalahannya saja, semua manusia pasti punya salah. Kalau tidak memilih Pak Ahok lagi, wah sungguh sangat disayangkan. Oke, ada Taufik BSL ngakak-ngakak katanya pemuja Islam Nusantara, katanya anti Arab, lucunya minta tolong ulama Mesir, kenapa nggak minta tolong saksi ahli Anton Medan ya. Banyak comot atau kayak sepinteran dikit, ngakak-ngakak katanya ya. Oke, ada Yolanda Lee, selamat pagi, salam damai NKRI. Oke, ada Yolanda Lee, sebenarnya kita sebagai manusia biasa harusnya bercermin dan kembali pada diri masing-masing ya. Kalau Tuhan saja bisa memaafkan umatnya, apalagi kita yang sebagai manusia tidak bisa saling memaafkan. Kenapa kebaikannya tidak dikenang tapi kesalahannya tetap dicari? Sebagai manusia yang tidak luput dari dan lepas dari kesalahan, layakkah kita menghukum dan mengadili orang yang sudah minta maaf? Bukankah Tuhan memaafkan umatnya, tapi kenapa manusia tidak bisa memaafkannya ya? Apakah yang tidak bisa memaafkan kesilapan kedudukannya lebih tinggi dari yang Maha Esa? Oke dah, Sukartismi, Yolanda tetap bersatu NKRI ku. Oke dah, Megawati Putri, selamat pagi Mbak, gimana kabarnya? Salam dua jari. Bersatu juga Bunda Ismi, salam damai dan dua jari gitu kata Yolanda Li. Dan ada warna jadi sistem Yolanda Li, pagi juga Mbak. Pagi juga Mbak damai, salam dua jari gitu kata Yolanda Li. Dan ada maksudnya sebagian orang yang dangkal pemikirannya, justru inilah yang sok-sokan ya. Oke deh, via Tony berpikir simpel saja deh. Jelas gue lebih percaya Pak Buya daripada Din dari MUI. Jelas gue lebih percaya Iman Besar ya Mas Istiqlal daripada Rizik. Jelas gue lebih percaya Yeni Wahid daripada Fahri Hamzah, Fadli, dan gitu aja kok repot gitu kata via Tony. Oke deh, Aisyah Dasuki, bangsa yang gak punya nurani gitu ya. Ada Oren Bubudut ya. Ya tidak mungkinkah kita kan hanya fitnah? Ya tidak mungkin lah, itu kan hanya fitnah omong kosong para bajingan politik. Ahok cuma salah ucap, tidak niat menista agama ya. Ahok sengaja menghina. Kalau Ahok sengaja menghina umat Islam kan bunuh diri, namanya kan pemilihnya mayoritas muslim. Ada manajer investasi asuransi, orang publik, intinya FPI sudah dibayar partai, makanya dia tidak bisa diajak damai. Kalau FPI mikir akhirat, pasti kedamaian yang dia cari, bukan permusuhan. Emang otak Rizik sudah dipenuhi kedengkian, jadi tidak akan memaafkan, mendoakan supaya Ahok masuk Islam, karena lebih bagus Rizik dapat pahala ya. Oke, ada Muslim cerdas. Kita sebagai warga yang taat konstitusi dan Muslim yang baik dan bijak, kita harus bisa menerima keputusan pengadilan bahwa Ahok tidak bersalah dan atau bersalah. Negara Salim 2010, absen sore balik, NRS sempat beraktivitas sore Salkomsel ya. Hari ini ada pemboman di Samarinda kata Anistiawati ya. Oke, ada Safri Medan, kita mengharapkan si Ahok dikasih hidayah sama Allah atau sama Tuhannya untuk memoles etikanya di dalam berpolitik begitu ya. Jika beliau paham dan mengamalkan Pancasila butir 5, maka sosial bagi saatnya sekarang Ahok mulai belajar dan mengamalkan butir pertama dan ketiga, ketuhanan Yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Ada
Ada Gati Leo, semoga orang yang dibilang ulama jahat dan juga penjahat penguasa itu beliau sendiri, karena dia itu bisa menafsirkan kalau hanya dengan pemikiran sendiri, kalau ilmu itu adalah majelis tidak perorangan. Yeni Wahid pernah mengatakan bahwa aku mesti bersihkan mulutnya pakai sabun ya. Indikasi ini menandakan bahwa Yeni Wahid juga merasa tersinggung dengan pernyataan kata Safri Medan. Ada Ras 1 dan 3, iya benar pendapat saya juga. Ada Indonesia Cantik yang alami hati yang polos. Assalamualaikum, semangat pagi Pak Sendirian Sendirun. Semoga sehat ya selalu, amin. Dan semoga Pak Ustaz sehat selalu, Allah amin ya rabbal alamin. Terima kasih Indonesia. Iya. Ada Like Muhaha, lawang mereka orang liberal semua, ingat munafik akan bingung saat Islam menang nanti katanya ya. Ada Nusantara Jaya, kalau mau kelihatan lulusan penuh kemuliaan Tuhan, apa ini LLS aja. Serangan cuma satu saja, hidup umatnya harus penuh kasih dan sayang, mengaku Islam tapi belumnya penuh kata-kata anjing, babi, kafir, bunuh, biadab. Apakah kata-kata seperti ini merupakan representasi dari sifat Allah yang maha suci dan mulia itu, kata Nusantara Jaya ya. Ada Biona Agnes Biona, emang tidak ada penistaan kok. Orang yang bilang Ahok penista agama itu adalah orang yang hatinya busuk, sirik dan nggak bisa korup. Lagi inginnya mengadu domba dan memecah belah umat itu saja ya. Oke, ada Via Denianti, Biona Agnes Biona itu benar sebenarnya lah itu dibikin alasan saja sama FI ya. Lihat aja habis demo kok Agus nomor 1 pada makan sama Habib. Udah gitu ada pendukung nomor 1 pakai baju AHY, paus sengaja difitnah biar Agus menang, kan otomatis FPI dapat jadi jatah bulanan, begitu katanya ya. Oke, demikian sudah saya baca komentar daripada Anda. Terima kasih ya. Oke, kita dengarkan aja sebuah lagu untuk Anda ya.